lesi oral dengan kelainan hematologi. Pada jenis keganasan darah yang akut, manifestasi pada daerah mulut sangatlah menonjol. Bahkan tidak jarang manifestasi ini muncul sebagai tanda awal dari penyakit. Pada pasien leukemia, gejala yang timbul adalah perdarahan dan juga limfadenopati. Kebanyakan limfadenopati berupa benjolan yang tidak disertai dengan rasa sakit. Selain itu, gambaran klinis yang muncul adalah infeksi bakteri, kelainan kelenjar saliva, dan ulcerasi pada mukosa rongga mulut. Penyebabnya adalah penurunan jumlah granulosit yang normal. Untuk perawatannya dilakukan atau dibagi berdasarkan kategori resiko. Resiko tinggi, pengendalian infeksi dilakukan dengan pemberian antibiotik spektrum luas yang dilakukan di rumah sakit. Pengendalian perdarahan dilakukan dengan obat topikal dan juga penambahan trombosit. Lalu untuk resiko sedang, perawatan gigi dapat dilakukan setelah kemoterapi atau jika jumlah leukosit lebih dari 3.500 sel per ml kubik dan trombosit lebih dari 10.000 sel per milimeter kubik. Lalu bisa diberikan antibiotik sebagai profilaksis. Untuk resiko rendah, dapat dilakukan perawatan secara normal. Selanjutnya adalah lesi oral dengan kelainan respiratorius. Salah satu kelainan respiratorius yang terjadi adalah tuberkulosis, di mana gambaran klinisnya adalah ulcer, pembesaran gingiva, tuberkulosis limfadenitis, tuberkuloma, osteomyelitis, dan juga tuberkulosis sialadenitis. Untuk rencana perawatannya dapat dilakukan dengan terapi kombinasi obat yaitu INH dan juga rifampicin selama 9 bulan atau INH, rifampicin, dan juga pyrazinamide selama 2 bulan dan diikuti dengan terapi INH dan rifampicin selama 4 bulan. Obat lain yang digunakan adalah erythromycin dan juga ethambutol. Lesi oral dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang dapat mengenai mukosa oral dan kulit atau organ lainnya akibat kesalahan tubuh dalam mengenali sel diri menjadi antigen. Sistem kekebalan yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung tubuh mengalami kelainan sehingga tidak dapat membedakan antara benda asing yang harus dimusnahkan dengan jaringan tubuh sendiri yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Lesi oral biasanya ditemukan pada penderita penyakit autoimun sebagai manifestasi penyakit atau efek samping dari pengobatan. Penyakit autoimun yang dapat bermanifestasi pada rongga mulut diantaranya adalah SLE, lichen planus, pemphigus, dan pemphigoid. Berikut merupakan salah satu gambaran klinis dari pemphigus. Gambaran klinisnya berupa ulcer, erosif, vesikobolusa, plak atau papula, dan lain-lain. Etiologinya manifestasi penyakit atau karena efek samping pengobatan kortikosteroid jangka panjang. Rencana perawatannya adalah pemberian kortikosteroid dan menjaga oral hygiene. Lesi oral dengan penyakit imunodefisiensi, keadaan di mana terjadi penurunan atau ketiadaan respon imun normal. Keadaan ini dapat terjadi secara primer, yaitu pada umumnya disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan, dan sekunder akibat penyakit utama seperti infeksi, pengobatan kemoterapi, radiasi, obat-obatan imunopresan, atau pada usia lanjut dan malnutrisi. Etiologinya disebabkan oleh penurunan sistem imun. Rencana perawatannya adalah pemberian antifungal, antivirus, dan antibiotik. Dan rencana perawatannya adalah menjaga oral hygiene. Dan manifestasi klinis beberapa penyakit yang disebabkan oleh imunodefisiensi yaitu kandidiasis, SARS, NUC, serostomia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah lesi terkait dengan penyakit degeneratif. Diabetes mellitus dan hipertensi merupakan beberapa jenis penyakit degeneratif yang umum terjadi, di mana manifestasi oral dari diabetes mellitus adalah serostomia, penyakit periodontal dan gingivitis, kandidiasis oral, sindrom mulut terbakar atau burning mouth syndrome, gangguan rasa, oral lichen planus, geographic tongue, dan fissure tongue. Sedangkan manifestasi oral yang disebabkan oleh hipertensi itu tidak diketahui, namun seringkali terjadi keluhan akibat penggunaan obat antihipertensi seperti serostomia, hiperplasia gingiva, pembekakan kelenjar air liur atau nyeri, reaksi dekenoid, dan perubahan sensasi rasa. Selanjutnya adalah lesi terkait kehamilan.
Ketidakstabilan hormon selama kehamilan dapat menyebabkan perubahan pada tubuh ibu dan juga termasuk pada rongga mulutnya. Manifestasi orang yang terlihat pada kehamilan adalah gingivitis, hiperplasia gingiva, dan juga granuloma pyogenik. Nah, peningkatan kadar estrogen yang beredar yang menyebabkan permeabilitas kapiler yang meningkat membuat wanita hamil itu dapat terkena gingivitis dan juga hiperplasia gingiva. Granuloma pyogenik atau tumor kehamilan ini terjadi pada sekitar 1% hingga 5% wanita hamil. Peningkatan angiogenesis yang disebabkan oleh hormon seks ditambah dengan iritasi gingiva yang disebabkan oleh faktor lokal seperti plak itu dapat menyebabkan granuloma pyogenik. Baik, kita lanjut ke kategori 3A. Yang pertama, ada actinic cellitis. Actinic cellitis ini merupakan kondisi patologi yang sering mengenai vermilion border sebagai dampak kronis pajaran sinar matahari. Gambaran klinisnya, actinic cellitis ini biasanya mengeluh bibirnya terasa kencang, kemudian ditemukan adanya bintik-bintik pada bibir, terdapat erosi yang dangkal, bercak keratotik yang bersisik. Bersisiknya ini dapat pada beberapa bagian ataupun seluruh bagian bibir, dan kadang-kadang disertai juga adanya kerutan kecil di border vermilion. Untuk etiologinya, lesi ini timbul sebagai efek kumulatif dari pajanan radiasi ultraviolet, terutama UVB, pajanan gelombang 280-320 nanomikro yang menyebabkan kerusakan sel lapisan epitelium beserta jaringan ikat di bawahnya. Rencana perawatannya itu ada terapi pencegahan melalui penggunaan pelembab bibir dengan tabir surya dan menghentikan kebiasaan buruk, misalnya merokok. Topical Voracil 5%, kemudian dapat juga dilakukan kiroterapi menggunakan karbon dioksida, snow atau nitrogen cair dengan swab kecil bertujuan untuk mengangkat lesi superficial. Vermilionectomy atau lip shifts merupakan pembedahan eksisi batas vermilion di bawah pengaruh anestesi lokal. Kemudian diberikan KIE pada pasien. Untuk prognosa dari kasus actinic cellitis ini, perubahan menjadi keganasan ini jarang terjadi pada usia di bawah 60 tahun, dengan tanda khas keganasan yang berkembang perlahan dan mengalami metastase hanya pada tahap lanjut. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaannya dapat dilakukan dermoskopi dan in vivo reflectance confocal microscopy atau RCM. Kemudian yang kedua ada eosinophilic ulcer. Eosinophilic ulcer ini dapat juga dikenal dengan nama eosinophilic ulcer of the mouth, adalah lesi jinak, jarang dapat disembuhkan dengan sendirinya dan asimptomatik, bermanifestasi sebagai ulkus soliter yang berkembang cepat. Ulkus eosinophilic mukus mulut ini juga dikenal sebagai traumatic eosinophilic granuloma atau granuloma ulceratif traumatis dengan stroma eosinophilic. Etiologinya yaitu biasanya penyebab pastinya itu tidak diketahui, tetapi kadang berhubungan dengan trauma. Oleh karena itu istilahnya adalah traumatic ulcer, terutama pada pasien usia muda yang berhubungan dengan gigi erupsi. Rencana perawatan dan prognosa untuk kasus ini, penderita awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan dengan selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena secara umum kondisi ini akan sembuh sekitar 1 bulan, namun pada beberapa kasus penyembuhannya mencapai 8 bulan tanpa penanganan. Antibiotik topikal intralesional dan atau kortikosteroid sistemik dapat diberikan untuk kasus yang berlangsung lama. Pemeriksaan penunjang itu ada incisional biopsi, merupakan terapi yang sering dilakukan untuk menentukan diagnosis ketika tidak ada penyembuhan secara spontan setelah dilakukan observasi selama 1 bulan.
Yang ketiga ada Epulis fissuratum. Epulis fissuratum atau denture granuloma terlihat sebagai lipatan jaringan mukosa dengan vaskularisasi yang berlebihan, disertai dengan jaringan hiperplastik. Gambaran klinisnya ditemukan di daerah tepi sayap labial gigi tiruan, terlihat sebagai lipatan jaringan mukosa dengan vaskularisasi yang berlebihan disertai jaringan yang hiperplastik. Etiologinya, kondisi ini dapat diakibatkan karena gigi tiruan yang tidak cekat. Untuk rencana perawatan dari kasus ini, mendiagnosa ada tidaknya kelainan sistemik, kemudian menghilangkan trauma dengan melakukan pemendekan sayap labial apabila trauma disebabkan oleh sayap labial, disertai penggunaan tisu conditioner. Kemudian setelah epulis mengecil, dapat dilakukan tindakan bedah, kemudian dibuatkan gigi tiruan baru atau dilakukan relining. Epulis gravidarum merupakan istilah yang non-spesifik untuk tumor dan massa seperti tumor pada gingiva atau pada gusi. Jadi definisi dari epulis ini adalah tumor jinak yang tumbuh dari gingiva berasal dari jaringan periodontium atau jaringan periosteum. Gambaran klinis pada penyakit ini tampak sebagai tonjolan pada gingiva dengan warna yang bervariasi mulai dari merah muda, merah tua, hingga papula yang berwarna keunguan. Paling sering dijumpai pada gingiva anterior rahang atas. Umumnya, pasien tidak mengeluhkan rasa sakit, namun lesi ini mudah berdarah saat pengunyahan atau menyikat gigi. Pada umumnya, lesi ini berukuran diameter tidak lebih dari 2 cm, namun pada beberapa kasus dilaporkan ukuran lesi yang jauh lebih besar sehingga membuat bibir pasien sulit dikatupkan. Etiologi pada penyakit ini dibagi menjadi dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer ini biasanya terjadi karena iritasi lokal seperti kalkulus atau plak yang telah mengalami pengapuran, sisa-sisa makanan, tambalan kurang baik, dan gigi tiruan yang kurang baik juga. Penyebab sekundernya itu biasanya terjadi pada kehamilan, di mana merupakan keadaan fisiologis yang menyebabkan perubahan keseimbangan hormonal, terutama perubahan hormon estrogen dan progesteron. Rencana perawatan pada penyakit ini biasanya dilakukan dengan pengangkatan faktor-faktor yang mengiritasi dan eksisi lesi konservatif bedah. Rencana perawatan pada penyakit ini biasanya dilakukan dengan pengangkatan faktor-faktor yang mengiritasi dan eksisi lesi. Terapi pada penyakit ini diobati dengan kebersihan gigi yang tepat dan menghindari trauma. Eksisi bedah, krioterapi, dan elektroda dapat menyebabkan kehilangan darah yang tidak perlu atau cacat permanen dan harus dihindari. Lesi biasanya sembuh secara spontan setelah melahirkan. Prognosa pada penyakit ini biasanya baik. Exfoliative cellitis merupakan kelainan inflamasi kronis yang superficial dari vermilion bibir yang ciri khasnya berupa persistent scaling. Gambaran klinis pada penyakit ini berupa scaling, crusting, eritema di vermilion bibir berbulan-bulan hingga menahun, dan pola ini bersifat repetitif, menghasilkan bibir yang kekuningan, penebalan hiperkeratosis, crusting, dan fissuring. Prosesnya bermula-mula dari tengah-tengah bibir bawah dan menyebar hingga ke seluruh bibir bawah atau kedua bibir. Lesi ini lebih sering terjadi pada wanita muda dan dapat menyebabkan masalah kosmetik. Etiologinya juga dapat diperburuk oleh bernafas melalui mulut, menjilat bibir, menghisap bibir, menggigit bibir, bakteri Streptococcus aureus atau infeksi ragi Candida albicans. Kebersihan mulut yang buruk juga telah dilaporkan terkait dengan cellitis exfoliatif dan dianggap sebagai pemicu predisposisi. Rencana perawatan pada penyakit ini dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu, beri medikamen, observasi karena terkadang kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Terapi pada penyakit ini sebelum dilakukan perawatan harus dipastikan bahwa lesi ini bukan kontak cellitis atau actinic cellitis, tapi biasanya simptomatik, bisa diberi pelembab, steroid, atau topical tacrolimus ointment 0,1%. Namun beberapa kasus dapat sembuh sendiri. Menghilangkan kekhawatiran pasien dapat membantu juga. Namun kadang-kadang beberapa pasien juga membutuhkan psikoterapi atau tranquilizer. Prognosis pada penyakit ini baik. Glossitis hunter atau glossitis terkait anemia merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh lidah mengkilap halus dan nyeri yang disebabkan oleh atrofi dari papila lingual atau depapillation. Dalam rongga mulut glossitis hunter ditandai dengan kemerahan, nyeri, dan atrofi papila dorsum lidah. Gambaran klinisnya berupa angular cellitis. Etiologi pada penyakit ini dapat terjadi karena defisiensi vitamin B12,
yang biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun anemia perniciosa. Selain itu juga karena adanya reaksi alergi terhadap obat-obatan, makanan, kekurangan zat besi, dan asam folat. Rencana perawatan pada penyakit ini yaitu dengan memberikan DHE atau Dental Health Education, pemberian antibiotik, pemberian kortikosteroid, menghilangkan hal-hal yang memungkinkan terjadinya iritasi. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk selalu menjaga oral hygiene dengan menggosok gigi dan menggunakan dental floss. Mengonsumsi antibiotik bila disebabkan oleh infeksi. Terapinya dilakukan dengan pemberian kortikosteroid seperti prednison dapat diberikan sebagai penghilang rasa sakit. Selain itu, hilangkan hal-hal yang memungkinkan terjadinya iritasi seperti merokok, mengonsumsi asupan asam dan panas, serta minum alkohol. Prognosa pada kasus ini memiliki prognosa yang baik. Heiritang dikenal juga sebagai lingua filosa nigra yang disebabkan oleh hipertrofi reaktif papila filiform lidah yang dapat mencapai 15 mm. Ini ditandai secara klinis oleh lapisan abnormal berwarna hitam keabu-abuan pada permukaan dorsal lidah. Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya kondisi ini adalah kurangnya stimulasi mekanis, debridement, dan rokok. Pilihan terapi manfaat sederhana termasuk meningkatkan hidrasi dan air liur, menghentikan kebiasaan merokok, menyikat lidah dengan sikat gigi yang lembut, serta electrodesiccation dan carbon dioxide laser untuk kondisi yang lebih parah. Prognosis dari heiritang ini sendiri tergolong baik. Selanjutnya adalah halitosis. Halitosis adalah bau yang tidak enak yang keluar dari dalam rongga mulut. Untuk gambaran klinisnya yaitu bau tidak enak dari rongga mulut. Untuk etiologinya dibagi menjadi dua, yaitu intraoral yang terdiri atas kesehatan mulut yang buruk, gingivitis, periodontitis, soket gigi yang terinfeksi, sisa darah pos bedah, debris yang melekat pada bahan alat gigi, ulcer mulut, serostomia, dan juga kotetang. Lalu ekstraoral itu terdiri atas sinusitis kronik, faringitis, laringitis, tonsilitis, dan juga tonsilolitis. Lalu untuk rencana perawatannya dapat dilakukan kontrol terhadap kebersihan mulut yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mekanis dengan cara penyikatan lidah dan gigi, lalu secara kimiawi dengan penggunaan obat kumur, pasta gigi, dan juga permen karet. Lalu menjaga kesehatan jaringan lunak dan keras mulut sebagai faktor-faktor pendukung timbulnya halitosis. Selain itu penggunaan bakteri lain untuk menekan bakteri anaerob gram negatif. Dan yang terakhir adalah terapi antimikrobial. Dan tidak terdapat prognosis untuk penyakit ini. Selanjutnya adalah kandidiasis atrofik akut atau antibiotik sour mouth. Kandidiasis ini adalah kondisi di mana lesi berwarna merah dan terjadi di bagian dorsum lidah yang disebabkan karena konsumsi antibiotik jangka panjang atau antibiotik topikal. Untuk gambaran klinisnya yaitu permukaan mukosa terlihat merah dan kasar, biasanya disertai dengan rasa sakit atau rasa terbakar, rasa kecap yang berkurang, dan kadang-kadang sakit menjalar hingga ke tenggorokan selama perawatan atau setelah perawatan. Dan yang terakhir biasanya kandidiasis ini terjadi pada penderita anemia defisiensi zat besi. Untuk etiologinya yaitu jamur Candida albicans. Untuk rencana perawatan dapat diberikan anti jamur topikal seperti nystatin, miconazole, dan juga amphotericin B. Lalu untuk prognosis dari penyakit ini adalah baik. Selanjutnya adalah kandidiasis atrofik kronik atau denture stomatitis tipe 3. Kandidiasis ini adalah perubahan patologi pada mukosa penyangga gigi tiruan disertai gambaran kemerahan dan hampir tidak menimbulkan rasa nyeri. Lalu untuk gambaran klinisnya yaitu area mukosa yang tertutup gigi tiruan berwarna kemerahan atau eritema. Dan biasanya lesi ini terdapat pada daerah palatal dan rang atas. Etiologinya yaitu gigi tiruan yang tidak pas dan menyebabkan iritasi kronis dan juga adanya jamur Candida albicans. Lalu untuk rencana perawatannya bisa menjaga kebersihan rongga mulut yaitu dengan cara membersihkan gigi, lidah, dan gigi tiruan secara rutin. Gigi tiruan harus dibersihkan dan disterilkan selama kurang lebih 6 jam per hari dengan cara direndam ke dalam larutan klorhexidin. Yang kedua, pemberian anti jamur topikal. Pada saat berkumur dengan obat ini, gigi tiruan harus dikeluarkan dari rongga mulut untuk memudahkan kontak antara mukosa dengan obat. Dan yang ketiga adalah pemberian anti jamur sistemik apabila pemberian obat topikal tidak efektif. Dan prognosis dari penyakit ini adalah baik. Lalu selanjutnya adalah kandidiasis pseudomembran akut oral dengan penyakit sistemik.
Kandidiasis ini adalah salah satu jenis kandidiasis yang paling sering terjadi di rongga mulut yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Salah satu penyakit sistemik yang memicu terjadinya kandidiasis ini adalah diabetes mellitus. Gambaran klinisnya adalah plak putih multiple pada mukosa, dapat dihapus dan meninggalkan bekas kemerahan atau eritema saat dihapus, lalu berdarah dan terasa nyeri pada mukosa yang berada di bawah daerah yang dihapus. Lalu untuk etiologinya adalah Candida albicans. Lalu rencana perawatan yang dapat dilakukan adalah pemberian agen antifungal yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu poly-N yang terdiri atas nistatin dan amphotericin B. Lalu yang kedua inhibitor biosintesis ergosterol-azol yaitu miconazole, clotrimazole, ketoconazole, itraconazole, dan juga fluconazole. Lalu agen-agen baru seperti caspofungin. Lalu untuk prognosis dari penyakit ini adalah baik. Lichen planus oral atau biasa disebut OLP merupakan penyakit mucocutaneous kronis yang bersifat autoimun yang biasanya melibatkan mukosa rongga mulut yang berupa inflamasi kronis yang mengenai epitel berlapis squamosa. Manifestasi klinis dari OLP yaitu retikular, papula, bentuk plak, atrofik, erosif, dan bula. Lesi-lesi ini biasanya terjadi bilateral pada mukosa bukal, muka bukal fold, gingiva, lidah, dan bibir. Etiologinya belum diketahui. Rencana perawatannya adalah mengurangi panjang dan keparahan gejala simptomatis. Prognosa dari perawatan lichen planus oral baik jika pasien kooperatif. Selanjutnya adalah lichenoid reaction. Penyakit ini sama seperti lichen planus, namun pada penyakit ini terdapat faktor eksternal yang mempengaruhinya, seperti faktor topikal atau sistemik. Gambaran klinisnya menyerupai lichen planus, yaitu lesi putih bilateral pada mukosa bukal. Biasanya penderita datang dengan gejala ringan yaitu rasa sensitif sakit atau rasa sensasi terbakar. Etiologinya yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama reaksi lichenoid yang berhubungan dengan restorasi amalgam, yang kedua reaksi yang berhubungan dengan obat, yang ketiga reaksi lichenoid yang berhubungan dengan imunitas, dan yang keempat adalah reaksi lichenoid yang tidak bisa digabungkan ke dalam 3 kategori sebelumnya. Lalu untuk rencana perawatan dapat disesuaikan dengan etiologinya. Apabila etiologinya berhubungan dengan restorasi amalgam, maka dapat dilakukan penggantian restorasi amalgam dengan restorasi lain. Lalu jika berhubungan dengan obat, maka dapat dilakukan penggantian obat yang menjadi sumber penyebab reaksinya. Selain itu, laser karbon dioksida juga telah menunjukkan hasil yang baik dalam perawatan penyakit ini. Lalu ada juga obat yang bisa digunakan yaitu tacrolimus in orabis sebagai topikal alternatif, terutama bagi pasien yang memiliki resiko kandidiasis oral. Lalu prognosis untuk penyakit ini adalah baik. Morsicatio-buccarum yaitu lesi putih pada mukosa yang terjadi akibat iritasi kronis karena mengisap, menggigit, dan mengunyah. Gambaran klinisnya berupa lesi bilateral pada mukosa bukal anterior sepanjang bidang oklusal. Lesi ini biasanya menebal dan terdapat jaringan parut berwarna putih dengan daerah eritema dan ulserasi sering dijumpai bersamaan dengan lesi traumatik pada bibir atau lidah. Etiologinya yaitu trauma mekanik. Terapinya tidak ada terapi khusus yang diberikan pada lesi ini dan prognosisnya baik. Mukositis terkait radioterapi. Mukositis terkait radioterapi merupakan kondisi di mana mukosa rongga mulut terkelupas disertai dengan eritema dan ulserasi dengan sensasi sakit seperti terbakar. Kondisi ini umumnya akan terus terjadi selama radioterapi dilakukan dan memuncak pada akhir sesi radiasi, kemudian berlanjut hingga 1-3 minggu setelah radioterapi selesai. Gambaran klinis. Gambaran klinis mukositis berupa tampilan eritematosa atau ulserasi pada mukosa dalam rongga mulut pasien yang menjalani radioterapi. Berdasarkan WHO, dapat dilihat bahwa mukositis terkait radioterapi dibagi menjadi 4 grade. Grade yang pertama, gambaran klinisnya itu dapat timbul maupun tidak eritema, namun disertai dengan rasa sakit.
Kemudian grade kedua, eritema sudah timbul, juga muncul ulserasi. Pasien akan mengalami kesulitan untuk menelan makanan keras. Kemudian pada grade 3 itu sudah tergolong ke kasus mukositis parah, di mana terjadi ulserasi ekstensif disertai dengan eritema dan pasien tidak dapat menelan makanan. Kemudian untuk yang grade 4, mukositis terjadi sudah sampai mencapai eliminasi yang tidak memungkinkan. Etiologinya terjadi inflamasi dan ulserasi serta kerusakan jaringan yang disebabkan oleh radiasi dari radioterapi maupun kemoterapi. Untuk rencana perawatan dan terapi dapat dilakukan upaya prevensi dengan mengatur dosis radiasi sesuai kebutuhan dan dengan teknik yang khusus, menyasar tumor pada kepala maupun leher, dan meminimalisir potensi timbulnya efek samping. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi rongga mulut. Necrotizing ulcerative stomatitis atau NUS. NUS didefinisikan sebagai lesi ultranekrotik pada mukosa oral yang dapat mencapai tulang atau menyebar hingga jaringan sekitar dan sangat sakit. Umumnya, NUS diawali oleh necrotizing ulcerative gingivitis dan necrotizing ulcerative periodontitis. Gejala klinis berupa hipersalivasi dengan rasa metalik. Mukosa terkait akan menjadi sangat sensitif dan secara akut akan berkembang menjadi sangat sakit dengan gambaran eritema dan ulserasi menyebar. Kondisi umumnya disertai malodor dan dapat terjadi pendarahan. Pada pasien dengan kondisi imunosupresan, NUS dapat berkembang menjadi osteonekrosis dan nekrosis jaringan lunak. Mukosa dapat mengalami diskolorasi dan perforasi hingga ke tulang. Pada slide menunjukkan gambaran klinis di mana NUS yang terjadi berkembang dari NUG. Agen etiologi NUS serupa dengan NUG dan NUP, seperti spesies Treponema, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros, Porphyromonas gingivalis, Selenomonas species, dan Campylobacter. Pada pasien dengan HIV, Candida dan herpes virus juga umum ditemukan. Sebagian besar bakteri yang menjadi agen etiologi merupakan flora normal, sehingga pakar berasumsi bahwa faktor yang menyebabkan mikroba flora normal proliferasi menjadi patogen adalah karena kondisi imunosupresan dari host. Destruksi jaringan disebabkan oleh endotoksin dan atau aktivasi imunologis yang menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitar. Terapi definitif berupa debridement secara halus untuk menghilangkan debris sebanyak mungkin dilakukan dengan bantuan anestesi topikal pada kunjungan-kunjungan awal. Dapat digunakan obat kumur klorhexidin diglukonat serta pemberian resep antibiotik untuk bakteri anaerob gram negatif seperti beta-lactams. Setelah fase akut teratasi, dilakukan pembersihan total dari plak dan kalkulus di gingiva dan periodontal. Pada kasus-kasus parah, diberikan suplementasi nutrisi sebagai terapi suportif. Meskipun demikian, sebagian besar pasien dengan kasus NUS ekstensif akan tetap memiliki kerusakan fungsional dari jaringan yang hilang dan scarring. Oral tuberculosis ulcer. Tuberkulosis atau TB adalah infeksi bakteri kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang mengarah pada pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Untuk gambaran klinis, mukosa mulut adalah lokasi yang jarang terinfeksi oleh tuberkulosis. Nah, lesi sekunder adalah yang paling umum pada mukosa mulut. Itu adalah ulkus tuberkulosis. Secara klinis, ulkus tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak teratur dengan batas tipis yang tergerus. Permukaan ulkus biasanya tertutup dengan eksudat kelabu kekuningan. Jaringan di sekitar sedikit mengalami indurasi disertai dengan peradangan. Ukurannya bervariasi antara 1-5 cm. Permukaan dorsal lidah adalah yang paling sering terkena, diikuti dengan langit-langit mulut, mukosa bukal, dan juga bibir. Ini adalah etiologi. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular langsung dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Nah, faktor yang mempengaruhi infeksi bakteri tuberkulosis saluran mulut yaitu peran cleansing saliva, enzim dalam saliva, jaringan antibodi dan saprophyte oral, ketebalan epitelium, merokok, dan kebersihan mulut yang buruk. Nah, untuk rencana perawatan dilakukan adalah untuk menghilangkan tuberkulosis, yaitu dengan pemberian obat. Nah, beberapa obat direkomendasikan karena Mycobacterium tuberculosis ini bermutasi dan menolak terapi obat tunggal.